Baik, puji nama Tuhan, Shalom. Saya mau ucapkan Shalom buat jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Shalom. Jemaat Tuhan GBI Impact yang ada di Bangka, Shalom. Dan juga tidak lupa kami mau menyapa Persekutuan Doa Sinar Kasih, Shalom. Dimanapun kita berada, percayalah bahwa kita tetap satu di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau kembali di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan dan mendengarkan kabar baik daripada Tuhan. Karena itu saya mau undang kita semua, baik Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga dimanapun berada, mari kita semua sungguh-sungguh datang untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita semua bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan pada kesempatan ini Tuhan, untuk kami kembali di tempat ini memuji Engkau, meninggikan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Karena itu kami minta pengurapan daripada Engkau Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, terkhususnya jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau mau hadir di sana Tuhan, dan Engkau memberkati kami semua Tuhan. Sehingga melalui ibadah hari ini Tuhan, kami semua boleh diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau siap sedia untuk mengganggu kami dengan berbagai cara Tuhan. Kami mau tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perlindungan daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, semua yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Saya undang Bapak Ibu semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan saya untuk kita mau bersorak memuji meninggikan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, hanya Engkau milikku di surga. Haleluya. Hanya Tuhan satu-satunya milik kita di surga. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Hanya Tuhan Allah lah sumber kekuatan kita. Saya persilakan untuk
Jemaat Tuhan duduk kembali, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Karena itu mari kita semua persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Di setiap keadaan kami, Engkau selalu ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau membawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, dekat padamu itu rinduku Tuhan. Terima kasih. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kami sangka kami menemukan satu kasih yang abadi. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu,
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidup, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa yang telah kami temukan di dalam-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang dahsyat. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu, kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami masih ada untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu. Penuhi kami Tuhan yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kita mau ulangi pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit
Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pengurapan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar pengurapan-Mu yang sempurna mengurapi hamba-Mu. Sehingga ketika hamba-Mu berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukan dia yang berkata-kata melainkan roh-Mu Tuhan yang berkata-kata. Sehingga banyak orang diberkati, banyak orang dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan masuk firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, sungguh nyata keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Kami tidak mau Tuhan jauh daripada firman-Mu, sebab firman Tuhan adalah kekuatan kami. Sumber pengharapan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pada kesempatan ini, seluruh jemaat Tuhan dimanapun boleh berada, yang boleh menyaksikan penayangan ini, buka hati mereka untuk boleh sama-sama kami mempelajari firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Bahkan urapi hamba-Mu yang di tempat ini, untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan yang menjadi kebenaran bagi setiap kami. Seluruh jemaat Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Ya, shalom, saya menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun boleh berada, GB Impact yang ada di Jakarta, pasti semua beribadah di rumah-rumah, dan jemaat Impact yang ada di Bangka, shalom, salam kasih dari Tuhan Yesus buat kita semuanya. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk setia dan taat di dalam pencobaan. Luar biasa. Gembala sidang kita memberikan tema kita pada bulan ini, setia taat dalam pencobaan. Bagaimana kita mengalami kesetiaan dan mengalami ketaatan saat kita mengalami persoalan, ya. Kita akan belajar pada kesempatan ini yang terambil di dalam Nats Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Kita sama-sama buka Alkitab kita, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Firman Tuhan di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat yang ke-16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala yang terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Katakan amin. Iya, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang ini bahkan setiap kita yang ada di sini juga pasti mengalami banyak persoalan. Ada nggak yang nggak ada persoalan? Pastinya semuanya mengalami persoalan. Tetapi apa yang mau kita dapatkan dari pembacaan hari ini?
Pembacaan hari ini akan memperkenalkan kita pencobaan itu datang dari mana. Tadi kita sudah baca, ya, setiap kita mengalami persoalan dan persoalan itu dari mana dan bagaimana kita meresponinya atau menanggapinya. Ini Yakobus tuliskan ayat ini ditujukan kepada jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya. Bagaimana mereka mengalami pencobaan, dan ketika Yakobus menuliskan ini, ada tahap-tahap yang terjadi. Pencobaan itu datang dari mana? Kemudian bagaimana orang percaya menyikapi setiap persoalan yang datang kepadanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, ketika kita membaca ayat 1 Yakobus ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Kemudian yang ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ya, dari ayat ini kita belajar bahwa pencobaan itu menurut yang dituliskan oleh Yakobus, asalnya ada menjadi dua bagian. Yang pertama, pencobaan itu datang dari luar. Pencobaan itu datang dari luar. Seperti apakah pencobaan yang datang dari luar itu? Bisa diidentifikasikan seperti kesukaran hidup. Ya, orang semuanya gak mungkin lahir langsung kaya. Ada yang miskin, ya kalau kita lahir miskin bukan dosa kita. Itu kesukaran, ada penganiayaan, ada penderitaan. Bahkan seperti yang kita alami saat ini, pandemi. Itu dari luar. Bahkan ada juga kalau kita lihat kisah si Ayub, itu datang dari iblis. Tuhan izinkan Ayub mengalami cobaan. Tapi kita lihat pribadinya Ayub setelah pencobaan itu. Pencobaan yang datang dari luar, yang saya sebutkan tadi, bahwa itu menjadi di dalam Yakobus ini, kita katanya harus bertahan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apa yang dimaksudkan ini bertahan? Dalam pencobaan. Nanti kita bahas selanjutnya. Dan yang kedua, pencobaan yang datang dari dalam diri sendiri. Yang pertama tadi datang dari luar diri kita. Yang kedua, datang dari dalam diri kita sendiri. Pencobaan yang datang dari dalam diri kita sendiri itu karena keinginan daging yang mengiring manusia untuk ditunjukkan menjauhi Allah dan memberontak kepada Tuhan. Itu kita tadi baca di ayat yang ke-13 dan 14. Itulah sebabnya berdasarkan dua jenis ini, Yakobus menegaskan bahwa pencobaan tidak berasal dari Allah. Allah jangan sering dikambing hitamkan. Ketika kita mengalami pencobaan, sering kita mengkambing hitamkan ketika kita mengalami banyak hal, kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Sering kita bilang bahwa ini datang dari Tuhan. Bahkan pandemi ini datang dari Tuhan katanya. Karena Tuhan murka atas bangsa-bangsa. Itu jangan sembarangan kita menyatakan seperti itu. Setelah kita belajar saat ini, kita mulai merenungkan kembali pencobaan-pencobaan yang kita alami itu, supaya tidak salah untuk kita menjalani kehidupan. Ya, bagaimana menghadapi kedua jenis pencobaan ini? Pencobaan ini yang dari dalam berupa keinginan daging dan hawa nafsu adalah kita harus, yang tadi pertama, harus bertahan. Kenapa kita harus bertahan? Ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan ini sehingga menjadi pribadi yang tahan uji. Coba kembali kita baca ayat yang ke-12.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ya, yang pertama katanya kita harus bertahan untuk menjadi pribadi yang tahan uji. Mengapa tahan uji itu sangat penting, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Kalau kita mundur lagi di dalam Yakobus 1 ayat 3. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kenapa kita saudara yang kekasih dalam Tuhan harus bertahan? Supaya kita tahan uji. Kenapa tahan uji itu penting? Supaya kita menghasilkan ketekunan. Kenapa dengan ketekunan ini? Apa artinya dalam ketekunan ini? Ketika saya membaca dalam Google kita, ketekunan itu apa artinya? Bertahan atau memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang sulit. Artinya di sana ada kesabaran, ya. Kita harus bertahan sehingga kita menjadi pribadi yang tahan uji. Ketika memiliki tahan uji, kita menjadi pribadi yang tekun. Ketika kita tekun, artinya kita menjadi pribadi yang tahan akan situasi yang buruk. Pasti kalau yang baik semua orang senang, tapi jarang orang bisa bertahan di dalam kondisi yang tidak baik. Bahkan bisa ini pikiran kita jadi error. Amin saudara? Amin ya. Sering kita error karena keadaan. Atau kita sering jadi menyalahkan ini, menyalahkan itu. Pokoknya cari kambing hitam. Dan endingnya dengan tegas Yakobus bilang bahwa pencobaan itu bukan datang dari Allah. Ya, selanjutnya. Kalau kita lihat baja dan besi. Kita sering melihat itu di tukang-tukang besi ya. Baja dan besi itu sudah berkarat. Tapi bisa berguna. Dia bisa berguna, kenapa? Ketika dia dibakar dan dipukul, ya, dipukul. Berkali-kali dibakar lagi, dipukul lagi, dibakar lagi, dipukul lagi menjadi pedang, menjadi pisau, bahkan menjadi mata bajak yang bisa kita gunakan sekarang di rumah-rumah ya. Kalau potong ayam ya, itu hasil dari perapian ya. Itu makna dari tahan uji tadi. Untuk kita lebih bermanfaat. Endingnya begitu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan firman Tuhan. Demikian juga kehidupan umat Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan kepada setiap kita. Ketika terjadi pencobaan itu. Yang seperti saya contohkan. Besi dan baja sekalipun berkarat ketika dibakar. Bisa jadi tukang potong saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya suka potong daging ya. Kita potong ya. Apalagi tajamin pisau itu. Sama keinginan Tuhan juga sama. Ketika kita mengalami pencobaan, kita bukan mau menjadi orang cemen. Aduh, aku ditinggal pacar. Aku lebih baik pergi, tinggalkan persekutuan. Oh jangan, salah. Rugi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kita kuliah, ya, ketika kita kuliah, nilainya rendah. Saya bilang, ini gara-gara disuruh, misalnya dia ya dekat dengan gembala. Gara-gara gembalaku suruh aku cuci piring. Makanya gak sempat belajar. Akhirnya nilaiku rendah. Salah. Suka kambing hitam itu. Ya. Apalagi kita mau mau edit video. Iya. Setiap gue mau edit video, gue dipanggil. Gimana mau selesai? Gimana gue mau tayangin? Banyak alasan ya. Tapi Tuhan tidak mau itu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita harus yang pertama tadi. Menjadi orang yang bertahan. Pribadi yang tahan uji. Kemudian kita bertekun. Tekun itu artinya kita bertahan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Besar kecil Anda bertahan. Saudara bertahan ya. Sehingga ketika kita mampu bertekun, kita sabar. 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 Ya. Setelah kita menjadi pribadi yang bertekun,
Apa Tuhan bilang lagi? Kembali lagi di ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apa endingnya saudara kekasih? Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dia akan diberikan mahkota itu. Janji Tuhan, setiap jemaat Tuhan pasti iya dan amin. Iya, Tuhan tidak pernah berbohong ya. Ya, amin. Iya, kita lanjutkan. Jadi pada hari ini, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sering tidak terlalu jarang ya kita dengar ketika masalah itu jadi suka saya bahas lagi tentang bagaimana Yakobus berkatakan bahwa pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Ya, yang kedua kita bahas bahwa pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Ayat yang ke-13 sampai 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan kita tidak pernah mencobai kita. Tuhan Allah kita tidak pernah mencobai kita. Oleh karena itu hari ini saya ingatkan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan bahwa pencobaan itu ada dari dalam diri kita. Contohnya keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, berzina. Kadangkala kita bilang karena istriku tidak baik, saya akhirnya memilih si A. Karena dia kurang cocok dengan saya membatalkan pernikahan saya dengan dia. Karena apa lagi yang bisa kita kasih alasan? Karena aku frustasi, akhirnya aku merokok. Sering ya, karena aku frustasi, karena aku merokok. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Aku mati gaya ketika saya tidak berasap ya. Itu sering. Apalagi karena saya banyak alasan kita untuk bisa mengkambing hitamkan banyak hal. Oleh karena itu, jangan kita bilang, setialah dalam pencobaan ini. Karena kamu kan sakit paru-paru. Tuhan akan tolong kamu. Bagaimana sembuh saudara yang kekasih dalam Tuhan? Tetap kita merokok ya kan? Papa saya itu sembuh dari penyakit paru-paru. Karena berhenti merokok. Karena dokter bilang, kalau paru-parunya tidak dijaga, artinya tidak dijaga kesehatannya dalam arti berhenti berasap. Maaf ya kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan sudah waktunya untuk bertobat saudara. Dia bilang, kamu kalau nggak berhenti, you mati, nggak pakai lama. Lu pasti mati, saya pastikan kata dokternya. Kemudian saudara semua, karena mereka tahu saya hamba Tuhan, pokoknya bagian yang sulit-sulit saudara, itu pasti ke pendoa. Ending-endingnya dari setiap persoalan itu, ending-endingnya ke pendoa. Lapor, Papa sudah sakit ini, kalau tolong didoakan, kalau boleh bantu dana. Ya saya doakan, nanti dana dikirim ya. Pada saat itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang papa saya selalu berbahasa, lebih baik mati daripada berhenti merokok. Kesempatan itu dia berhenti. Ternyata papa saya masih takut dengan kematian. Dia berhenti saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya nggak bisa bilang, bertahan ya Pak dalam pencobaan ini. Ini pasti berlalu. Selama papa saya merokok, tidak mungkin bapak saya bisa sehat. Ya, itu contoh salah satu. Hari ini kita sering terjadi dalam diri kita itu
masalah dalam diri kita. Sering kita mencari kambing hitam, iya karena ini, karena ini, karena ini. Tapi saya contohkan papa saya karena pribadi saya nggak ada yang tersinggung. Mungkin papa saya aja yang tersinggung. Tapi dia jadi tertawa sekarang karena memang udah berhenti total. Jadi tidak mungkin saya bilang, sabar ya Pak, pasti kita akan melalui pencobaan ini. Itulah pencobaan dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menanggalkan pencobaan dalam diri kita sendiri? Ya, bagaimana kita menanggalkan pencobaan itu? Kembalilah kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Jika kita pencobaan itu yang datang dari luar, kita mengerti bahwa setiap masalah yang datang. Kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini luar biasa firman Tuhan bagi saudara-saudara yang sering mengalami permasalahan bukan karena perbuatan diri sendiri. Jika diri kita yang berbuat kesalahan itu sehingga kita mengalami banyak masalah, kita sering menyembah Tuhan, sering membaca firman Tuhan, sering merenungkannya dan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Saudara pernah ingat ketika Yakub punya istri, siapa yang dalam 7 tahun dia merasa sehari? Siapa nama istrinya? Yakub. Siapa? Iya, Rahel. Iya, Rahel ya. Kita kontak ya. Rahel. Ya, ketika dia mengasihi, dia udah punya istri saudara yang kekasih dalam Tuhan. Namanya Lea, kakaknya. Ketika dia cinta 100%, mungkin 1000% kalau saat ini. Generasi muda yang namanya jatuh cinta itu pasti ngetren ya, umum. Langsung ngerti jatuh cinta. Orang tua juga sih. Tapi apa yang dilakukan oleh Yakub ketika dia jatuh cinta? 7 tahun saudara kayak seperti sehari buat dia. Padahal bukan hanya diam saja dia. Bekerja. Menghasilkan apa yang diinginkan oleh mertuanya. Dia bilang 1 hari. Kemudian dikasih lagi 7 tahun lagi. Rasanya cepat 14 tahun dia mendapatkan Rahel. Sama seperti ketika kita mencintai Tuhan. Masalah yang kita hadapan itu ringan rasanya. Karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Artinya cinta bisa mengalahkan segalanya. Yang pernah jatuh cinta katakan amin. Iya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini berkata benar. Tuhan tidak pernah memberikan kita mampu memikul 10 kilo tapi dikasih 30 kilo. Tidak mungkin Tuhan kasih seperti itu. Ya kita mampunya 10 kilo. Masalah yang datang 5 kilo. Ya Tuhan kasih sampai 9 kilo. Jadi kita bisa memikulnya. Itu sesuai dengan firman Tuhan ini. Berarti Tuhan mengukur dan mengetahui kekuatan kita yang tak pernah kita bayangkan. Bersyukurlah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jika saya katakan hari ini mengalami pencobaan. Karena ketika kita diberikan pencobaan artinya kita masih sanggup, masih mampu. Artinya Tuhan mengukur kita itu punya kemampuan. Seperti kita dalam pekerjaan kita ketika bos kasih satu pekerjaan. Tidak mungkin bos memberikan pekerjaan itu dengan orang yang tidak mampu. Mungkin mencoba ketika dilihat tidak mampu, bos pasti pindahkan ke si B.
Jadi hari ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersyukur saat kita mengalami pencobaan. Karena Tuhan percayakan kita punya kemampuan, arti mampu, memiliki kemampuan untuk memikulnya. Bahkan janji yang indah dari Tuhan kita memperoleh jalan keluar. Perhatikanlah bahwa pemberian jalan keluar oleh Tuhan bukan berarti bahwa kita dapat keluar dan lari dari pencobaan itu. Tapi Tuhan berikan solusi untuk kita boleh menanggung setiap persoalan itu. Dengan kata lain, pencobaan membuat kita memperoleh mentalitas pejuang. Jemaat Tuhan garis bawahi mentalitas pejuang, bukan mentalitas cemen atau pecundang, ya. Tapi mentalitas pejuang. Kalau kita katakan kita anak Tuhan, kita bukan pribadi yang cemen atau loyo. Pribadi yang suka berjuang. Tidak ada kata tidak. Akan saya usahakan. Akan saya coba. Apalagi sekarang ini gereja-gereja sudah menggunakan online. Semua rata-rata menggunakan online. Kita harus belajar banyak hal. Apa yang dulu kita tidak pernah bisa, hari ini harus bisa. Seperti saya hari ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya belum bisa sebenarnya untuk berdiri atas mimbar. Tapi kepercayaan yang hambanya, gembala sidang memberikan kesempatan bagi saya harus berjuang mati-matian untuk bisa berdiri di tempat ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Siang dan malam jarang tidur, tapi kalau tengah malam saya tidur juga, ya. Hal ini perlu kita ingat ketika menghadapi pencobaan. Hidup adalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, melainkan merancangkan damai sejahtera. Kalau kita baca dalam Yeremia 11 ayat 29, hal ini berarti setiap pencobaan penderitaan bukanlah tujuan akhir, bukan pula untuk kehancuran total, tetapi pengubahan nilai kita dari, kalau bahasa Indonesia yang loyo jadi kekar, yang bengkok jadi lebih tegar. Kalau kita lihat di bagian atlet-atlet, ya, mereka dulu badan kecil jadi tegap. Saya dulu latihan juga di angkatan, saya dulu bengkok, sekarang udah lumayan lurus, tapi saya sudah diubahkan dalam Tuhan. Jadi udah mulai berubah, bodinya makin membesar ke kiri, ke kanan mengembang. Tapi karena saya diberkati di rumah Tuhan, ya. Namun tidak semua orang mampu berpikir dan siap menghadapi setiap pencobaan itu. Sebab kadang-kala derita hidup membuat kita justru kehilangan kekuatan kepercayaan. Itulah dasar gembala sidang kita hari ini memberikan kita tema ini, supaya kita ketika mengalami pencobaan bukan kita jadi mundur imannya, tapi maju imannya. Bukan kita jadi loyo atau lemas, kita jadi luar biasa dalam Tuhan. Puji Tuhan. Firman ini sangat memberkati. Biarlah setiap kita tetap kuat dalam setiap kehidupan kita, khususnya di tahun ini kita mengalami masalah yang sangat besar dan cukup besar untuk kita semuanya, bahkan seluruh bangsa-bangsa mengalaminya. Biarlah mindset kita diubahkan oleh Tuhan, respon kita yang baru, yang dulunya kita sering lupa untuk menyembah Tuhan, lupa untuk baca firman. Tapi saat ini melalui perenungan firman hari ini, kita belajar bersama-sama untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Karena pencobaan yang Tuhan beri bukan untuk membunuh kita atau memusnahkan kita, tetapi membuat kita pribadi yang hebat di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Puji Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita dan tetap membutuhkan Tuhan dan hikmat-Nya untuk setiap kita. Mari terus belajar firman Tuhan, ikuti tetap tayangan GB Impact setiap hari Minggu di ibadah raya umum jam 10 dan ibadah WBI setiap hari Rabu pukul 2 siang dan ibadah sekolah minggu buat anak-anak kita yang ada di rumah setiap hari Sabtu jam 6 sore buat anak-anak posisi sudah selesai makan mandi langsung beribadah kepada Tuhan. Kita ajarkan mereka untuk cinta Tuhan terus, anak kecil, orang tua, saudara, siapapun di antara kita, mari tetap datang kepada Tuhan melalui siaran GB Impact ini.
Semoga memberkati saudara dimanapun boleh berada, khususnya jemaat Tuhan yang terkasih jemaat GB Impact. Tuhan Yesus memberkati, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan terus beribadah. Sebagaimana kami hari ini boleh ada. Supaya kami mendapatkan pewahyuan dan hikmat dari Tuhan. Untuk menanggapi setiap persoalan kehidupan kami. Sehingga kami mengalami kekuatan. Biarlah firman ini boleh kami lakukan. Mampukan kami, Tuhan Yesus, untuk memaknai kehidupan kami dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Setiap jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, yang menonton tayangan ini Tuhan, diberkati. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap rumah tangga, kebutuhan mereka, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Bahkan anak-anak Tuhan dimanapun, yang muda, yang kecil, bahkan yang berkeluarga, bahkan para orang tua, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini, kami boleh menikmati kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kita mau angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Ya, ibadah sudah selesai, awal pertengahan sampai akhirnya. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan biarlah Tuhan memberkati hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar terus menjadi teladan dimanapun berada. Mari saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Pintu keluar masuk rumahmu diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Diberikan anggur yang baru, anggur yang manis. Usaha pekerjaanmu disertai Tuhan. Sekalipun di musim kemarau, tidak pernah berhenti Tuhan memberkati engkau. Dijadikan engkau terus naik menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan damai sejahtera sukacita yang datangnya daripada Allah Bapa di surga menyertai saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat yang percaya bersama saya katakan, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi di minggu yang ke depan. Haleluya. Bapak terima kasih. Terima kasih.
Ibadah sudah selesai, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.